Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan materi kesebangunan dan kekongruenan. Dan inilah PowerPoint-nya. Dan kita klik angka F5 untuk membuka slide. Multimedia pembelajaran matematika dengan pokok bahasan kesebangunan dan kekongruenan dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah pembelajaran matematika berbasis TI, karya Solmia Mutiara, Sherly Febrianti, dan Siti Hawa, jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang 2014. Kita mulai materi pembelajaran. Tugas komputer berbasis TI. Materinya adalah kesebangunan dan kekongruenan. Kami sudah membentuk beberapa menu yang ada standar kompetensi dan kompetensi dasar, peta konsep, materi, dan soal. Yang pertama kita buka dahulu standar kompetensi dan kompetensi dasar dan indikator. Materi kesebangunan dan kekongruenan terdapat pada kelas 9 semester 2. Adapun standar kompetensinya adalah memahami kesebangunan bangun datar dan penggunaannya dalam pemecahan masalah. Kompetensi dasar mengidentifikasi bangun-bangun datar yang sebangun dan kongruen. Indikatornya yang pertama, mengidentifikasi bangun-bangun datar yang sebangun dengan kongruen. Yang kedua, menghitung panjang sisi bangun datar yang sebangun. Kita kembali ke menu. Kita akan menuju peta konsep. Yang pertama, kesebangunan bangun datar. Kesebangunan dua bangun datar ada dua, yaitu dua bangun datar sebangun dan dua bangun datar kongruen. Dua bangun datar sebangun ada segitiga sebangun dan ada juga syarat dan sifatnya. Begitu juga dua bangun datar kongruen ada segitiga kongruen, ada pula syarat dan sifatnya. Kita next. Materi pertama ada kesebangunan dan syarat dua bangun datar kongruen. Terdapat pengertiannya, ada syarat dua bangun datar sebangun, ada contoh dan non-contoh, ada soal aplikasinya. Dan kita lanjut ke slide berikutnya. Kesebangunan bisa dilihat dari gambar. Di slide ada 3 gambar, ada dadu, garpu, dan piring. Walaupun mereka warnanya berbeda, dari tampilan berbeda, mereka tetap disebut sebangun karena memiliki ukuran yang sama. Kesebangunan walaupun ukurannya sama, yang penting dia terlihat sama. Kita next selanjutnya. Dari gambar ketiga ini ada mug, ada buku, dan ada gambar foto. Kenapa apakah ini bisa dibilang sebangun walaupun dia ukurannya berbeda? Gambar tersebut bisa dibilang sebangun karena dia benda yang sama. Kita selanjutnya. Menurut kalian, apakah ketiga bangun di samping sebangun? Jelaskan alasannya. Mereka sebangun karena mereka terdapat di dalam sebuah kotak, maka mereka akan disebut sebangun, walaupun mereka berbeda bentuk. Kita selanjutnya. Jadi kesimpulan dari kesebangunan adalah dua bangun datar yang sebangun mempunyai bentuk yang sama, tapi ukuran tidak perlu sama. Nah, walaupun dia mempunyai ukuran yang tidak sama, maka dia
juga bisa dibilang sebangun karena mempunyai bentuk yang sama. Selanjutnya, ada syarat kesebangunan. Syarat kesebangunan kita contoh dari aplikasinya segi 5. Segi 5 PQRST dan segi 5 ABCDE. Kenapa mereka dibilang sebangun? Karena jika kita ambil garis-garis atau sudut-sudut dari sudut PQRST akan sama sudutnya dengan ABCDE. Kita lihat dari sudut A sama dengan sudut P. Mereka sama, dan sudut B, sudut Q sama, sudut C dan sudut R sama, sudut D dengan sudut S sama, sudut E dengan sudut T sama. Kita next. Dan dari garis-garisnya pun sama dia. Antara garis AB dengan garis PQ sama, garis BC dengan garis QR sama, garis CD dengan garis RS sama, garis ST dengan garis DE sama, garis AE dengan garis TP sama. Hanya dia berbeda ukuran karena garis ABCDE setengah dari garis PQRST. Walaupun dia berbeda ukuran, karena bentuknya sama, maka dia bisa dibilang sebangun. Kita next. Dua bangun datar dikatakan sebangun jika yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Yang kedua, panjang sisi yang bersesuaian sebanding. Kita sudah lihat dari contoh segi 5 tadi, maka mereka disebut sebangun. Selanjutnya, dari atap rumah. Walaupun atap rumah ini berbeda ukuran, tapi dia dari sudut-sudutnya dinyatakan sebangun karena sudut A antara sudut P sama, sudut B antara sudut Q sama, sudut C antara sudut R pun sama. Maka mereka disebut sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Bisa dibilang juga mereka sebangun. Kita next, selanjutnya dari lemari. Apakah ini sebangun? Antara lemari ini memiliki 2 pintu, dan kotak ini kita ambil dari salah satu pintunya. Apakah mereka sebangun? Kita lihat, lemari ini bisa kita bilang persegi dari ABCD, dan ini bangun dari NNOP. Kita lihat di garis NN sama AB sama, NO sama BC tidak sama, maka bangun NNOP dan bangun ABCD itu tidak sebangun. Karena NN per AB dia sama, tidak sebangun karena NO itu dia setengah dari BC, maka dia tidak sebangun. Kita next. Syarat dua segitiga yang kongruen itu adalah ada 2, sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut yang bersesuaian sama besar. Next. Kita lihat dari peragaan segitiga tersebut. Sifat dua segitiga yang kongruen. Ada 2 segitiga, ada segitiga warna hijau dan segitiga warna kuning. Tadi segitiga hijau sudah dimasukkan ke kuning, mereka sama besar, dan sedang ada garis segitiga yang hijau dimasukkan ke garis segitiga yang kuning, mereka pun sama panjangnya, alasnya pun sama,
dan dibuat segitiga di dalam hijau, dimasukkan di dalam kuning, sama juga, berarti sudutnya sama, dan segitiganya dimasukkan lagi, sama juga, karena dia sama semuanya, maka dia disebut kongruen. Kongruen, kenapa dia disebut kongruen? Karena mempunyai ukuran sama, garis sama, semuanya sama. Dan sekian, terima kasih dari materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.